Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT. Pernahkah kalian membayangkan sebuah gunung yang puncaknya tidak hanya menembus awan, tetapi menyentuh langit rendah? Sebuah gunung yang warnanya hijau zamrud murni, begitu masif hingga ia melingkari seluruh bulatan bumi seperti sebuah cincin yang mengunci stabilitas planet ini? Dalam literatur klasik Islam dan kitab-kitab para ulama terdahulu, gunung ini dikenal dengan nama Jabal Qaf. Ia bukan sekedar formasi batuan biasa, ia adalah induk dari seluruh gunung yang ada di muka bumi. Namun yang membuat bulu kudut berdiri adalah sebuah teori yang berkembang di antara para peneliti sejarah dan pecinta ilmu hikmah. Mungkinkah Jabal Qaf memiliki hubungan langsung dengan Kepulauan Nusantara? Mengingat Indonesia adalah titik pertemuan lempeng tektonik terdahsyat dan rumah bagi ratusan gunung berapi aktif yang dikenal sebagai Ring of Fire, apakah mungkin kita sebenarnya sedang berpijak di atas akar-akar utama dari gunung gaib tersebut? Sebelum kita membedah lebih dalam mengenai wujud, rahasia di balik birunya langit, hingga keterkaitannya dengan tanah air kita, pastikan sahabat semua sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Dengan subscribe, sahabat ikut mendukung dakwah digital ini agar semakin banyak orang yang mengenal keajaiban ciptaan Allah yang jarang dibahas di sekolah-sekolah formal. Mari kita persiapkan diri untuk perjalanan spiritual menembus dimensi gaib, menelusuri jejak Jabal Qaf yang melegenda. Mari kita mulai. Jabal Qaf bukanlah sekedar mitos, melainkan entitas yang banyak dibahas oleh mufasir dan ulama besar seperti Imam Al-Tabari dan Al-Zamakhsyari. Gunung ini digambarkan sebagai gunung yang melingkari seluruh bumi, bertindak sebagai pembatas antara dunia manusia yang kita kenal dengan alam luar yang misterius. Materialnya bukanlah batu biasa, melainkan zamrud hijau yang sangat jernih, yang cahayanya memenuhi cakrawala. Keberadaannya bersifat gaib, artinya ia berada di dimensi yang tidak bisa dicapai oleh koordinat GPS atau satelit manusia. Namun pengaruh fisiknya terasa hingga ke inti bumi. Ulama menjelaskan bahwa Jabal Qaf adalah gunung yang pertama kali diciptakan Allah untuk menenangkan bumi saat bumi masih berguncang hebat di awal penciptaannya. Ia adalah fondasi dari segala fondasi, sebuah mahakarya arsitektur ilahi yang menjaga agar planet ini tidak terombang-ambing di tengah luasnya alam semesta. Jabal Qaf adalah tirai yang memisahkan antara dunia fisik kita dengan alam malakut yang dihuni oleh para malaikat dan makhluk-makhluk suci lainnya, menjadikannya gunung yang paling sakral dalam sejarah kosmos Islam. Dalam surat An-Naba ayat 7, Allah SWT berfirman, "Dan gunung-gunung sebagai pasak." Diksi autat atau pasak dalam ayat ini memberikan gambaran ilmiah sekaligus spiritual bahwa gunung berfungsi sebagai paku raksasa yang menancap hingga ke lapisan mantel bumi. Jabal Qaf dipercaya sebagai pasak induk atau pemimpin dari seluruh gunung-gunung tersebut. Jika gunung di bumi adalah paku-paku kecil, maka Jabal Qaf adalah palu raksasa yang memegang kendali atas semua paku tersebut, agar tidak ada satupun yang bergeser tanpa izin Allah. Kestabilan bumi yang kita rasakan saat ini, di mana kita bisa berjalan, membangun rumah dan hidup dengan tenang, adalah hasil kerja tanpa henti dari pasak-pasak ini. Jabal Qaf mengkoordinasi keseimbangan beban bumi. Tanpanya, bumi akan bergoyang seperti perahu di tengah badai, membuat kehidupan menjadi mustahil. Pemahaman ini membawa kita pada kesimpulan bahwa setiap gunung yang kita lihat di Indonesia, mulai dari Merapi hingga Rinjani, sebenarnya memiliki ikatan spiritual dan fisik yang sangat kuat dengan Jabal Qaf di alam gaib. Salah satu riwayat paling menakjubkan menyebutkan bahwa dari kaki Jabal Qaf menjulur jutaan urat atau akar yang menyusup ke bawah setiap benua dan samudra. Akar-akar ini tersambung ke setiap gunung individu yang ada di permukaan bumi. Dikatakan bahwa ketika Allah memerintahkan bumi untuk bergetar di suatu wilayah sebagai bentuk peringatan atau azab bagi suatu kaum,
Allah memerintahkan malaikat penjaga Jabal Qaf untuk menggerakkan akar yang tersambung ke wilayah tersebut. Hal ini mengubah pandangan kita tentang gempa bumi. Secara fisik, gempa memang terjadi karena pergeseran lempeng tektonik. Namun secara esensial, pergeseran lempeng itu digerakkan oleh tarikan dari urat Jabal Qaf atas perintah Allah. Ini menjelaskan mengapa terkadang ada gempa yang sangat terlokalisasi namun sangat dahsyat. Itu adalah bentuk intervensi langsung melalui jaringan akar Jabal Qaf yang rumit dan presisi, menunjukkan bahwa alam semesta ini memiliki sistem saraf yang dikendalikan oleh kekuatan ilahi. Pernahkah sahabat bertanya-tanya mengapa langit berwarna biru? Ilmu pengetahuan modern menyebutkan fenomena hamburan Rayleigh sebagai penyebabnya. Namun dalam literatur klasik Islam ada penjelasan puitis dan mendalam. Langit tampak biru karena ia memantulkan warna hijau zamrud dari puncak Jabal Qaf yang menjulang tinggi. Karena material gunung ini adalah permata surgawi, cahayanya begitu kuat hingga mampu mewarnai seluruh atmosfer bumi kita. Warna biru langit yang menenangkan setiap kali kita menengadah ke atas sebenarnya adalah pengingat harian akan keberadaan Jabal Qaf. Meskipun matamu tidak bisa melihat puncaknya karena keterbatasan dimensi, cahayanya tetap sampai ke retinamu. Ini adalah bentuk rahmat Allah agar manusia selalu teringat bahwa di balik batas penglihatan fisik, ada keajaiban besar yang sedang menopang langit agar tidak runtuh menimpa bumi. Mengapa keterkaitan dengan Indonesia begitu kuat? Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang berada di titik temu 3 lempeng tektonik besar dan memiliki garis cincin api paling aktif. Dengan lebih dari 100 gunung berapi aktif, Nusantara adalah wilayah dengan kepadatan pasak bumi tertinggi di dunia. Secara simbolis, jika bumi memiliki titik tumpu, maka Indonesia adalah salah satu titik di mana sistem pasak itu bekerja paling keras. Keaktifan gunung-gunung di Indonesia menunjukkan bahwa komunikasi antara daratan kita dengan akar Jabal Qaf sangatlah intens. Setiap letusan dan getaran di tanah air kita seolah menjadi bukti bahwa Nusantara adalah bagian vital dari mekanisme stabilitas dunia. Kita tidak sekadar tinggal di kepulauan biasa, kita tinggal di wilayah yang secara geologis dan spiritual merupakan garda terdepan dari sistem pertahanan bumi yang diciptakan oleh Allah SWT. Dalam penelitian geologi kuno, wilayah Indonesia dahulu adalah sebuah benua luas yang dikenal sebagai Sundaland. Di benua ini, terdapat gunung-gunung purba raksasa yang ledakannya mampu mengubah iklim dunia, seperti Gunung Toba Purba. Banyak peneliti meyakini bahwa Sundaland adalah pusat peradaban dan pusat energi bumi di masa lalu. Hal ini memicu teori bahwa sisa-sisa fisik atau pintu masuk utama ke dimensi Jabal Qaf mungkin berada di dasar laut atau di balik hutan lebat Nusantara. Jika Jabal Qaf digambarkan sebagai gunung yang paling besar dan tinggi, maka masuk akal jika jejaknya ditemukan di wilayah yang memiliki sejarah vulkanik paling ekstrim di planet ini. Indonesia yang kita tempati sekarang mungkin hanyalah puncak-puncak kecil yang muncul ke permukaan dari sebuah sistem pegunungan raksasa yang jauh lebih luas dan lebih dalam, yang menyatu dengan fondasi Jabal Qaf di alam gaib. Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita di Nusantara selalu memandang gunung dengan rasa hormat dan kesakralan yang tinggi. Di Jawa, Bali, hingga Sumatera, gunung dianggap sebagai tempat bermukimnya kekuatan besar dan pusat spiritual. Penghormatan ini bukan sekedar tradisi tanpa alasan, melainkan sebuah insting kolektif bahwa gunung-gunung di tanah kita memiliki fungsi yang lebih besar dari sekedar gundukan tanah dan batu. Tradisi ini selaras dengan konsep Jabal Qaf sebagai gunung yang suci. Masyarakat Nusantara secara tidak sadar menjaga etika saat berada di gunung, karena mereka merasakan ada kehadiran energi lain yang menjaga tempat tersebut. Hubungan batin antara orang Indonesia dengan gunung bisa jadi merupakan sisa-sisa pengetahuan kuno tentang posisi sakral wilayah ini sebagai bagian dari sistem pasak bumi Jabal Qaf. Jabal Qaf tidak hanya berupa batuan kosong. Berbagai riwayat menyebutkan bahwa gunung ini dihuni oleh bangsa jin yang sangat taat kepada Allah serta malaikat-malaikat yang bertugas menjaga keseimbangan alam. Di Indonesia, fenomena gunung yang dianggap memiliki kerajaan gaib atau pusat peradaban jin sangatlah lumrah.
Dari Gunung Lawu hingga Gunung Slamet, narasi tentang dunia di balik dunia selalu ada. Kemungkinan besar fenomena pasar gaib atau kerajaan jin di gunung-gunung Indonesia adalah titik-titik persinggungan atau portal menuju dimensi Jabal Khawf. Karena Jabal Khawf melingkari bumi di alam malakut, gunung-gunung tinggi di wilayah yang penuh energi seperti Indonesia menjadi semacam antena atau pintu masuk bagi entitas dari dimensi tersebut untuk berinteraksi dengan dunia manusia. Dikatakan bahwa Allah menempatkan seorang malaikat khusus untuk mengawasi Jabal Khawf. Malaikat ini memiliki kendali atas setiap urat yang menyambung ke gunung-gunung di bumi. Ketika terjadi ketidakseimbangan amal manusia di suatu tempat, atau ketika Allah hendak memberikan cobaan, malaikat ini akan menggerakkan urat tersebut atas perintahnya. Hal ini menjelaskan mengapa Indonesia sering mengalami bencana alam, bukan karena kita dikutuk, melainkan karena tanah kita adalah titik di mana teguran ilahi sering dikirimkan untuk membersihkan dan mengingatkan. Malaikat penjaga ini memastikan bahwa meskipun bumi ini bergejolak, ia tidak akan hancur sebelum waktunya. Getaran yang kita rasakan di Indonesia adalah tanda bahwa sistem pasak bumi sedang bekerja, melakukan penyesuaian tekanan agar bumi secara keseluruhan tetap aman. Ini adalah pengingat bagi kita untuk selalu menjaga hubungan dengan Sang Pencipta Jabal Khawf, karena hanya dengan izinnya lah tanah yang kita injak akan tetap tenang. Banyak orang mencoba mencari Jabal Khawf dengan ekspedisi fisik, namun mereka selalu gagal. Mengapa? Karena Jabal Khawf berada di luar spektrum cahaya yang bisa dilihat mata dan di luar jangkauan materi 3 dimensi. Ia adalah gunung yang mengelilingi bumi kita, namun berada di ruang antara. Ibarat sebuah cermin, kita bisa melihat bayangannya, gunung-gunung di bumi, namun kita tidak bisa menyentuh permukaannya kecuali dengan izin khusus. Inilah sebabnya mengapa meskipun Indonesia memiliki gunung yang sangat banyak, kita hanya melihat mereka sebagai gunung fisik. Namun bagi para wali Allah dan orang-orang solih yang telah terbuka mata batinnya, kasyif, mereka bisa melihat bahwa di balik Gunung Semeru atau Kerinci, ada bayangan raksasa Jabal Khawf yang menjulang tanpa batas. Teknologi manusia terbatas pada materi, sedangkan Jabal Khawf adalah rahasia dari alam energi dan cahaya. Secara ilmiah, wilayah Indonesia dikenal memiliki anomali magnetik bumi yang unik. Aliran energi elektromagnetik di bawah tanah kita sangatlah kuat, yang memengaruhi banyak hal, mulai dari navigasi hingga perasaan manusia. Dalam sudut pandang spiritual, energi ini disebut sebagai pancaran dari jantung Jabal Khawf. Indonesia adalah titik di mana energi dari induk gunung tersebut paling banyak bocor ke permukaan bumi fisik. Kelimpahan energi ini menjadikan tanah Indonesia sangat subur, namun juga penuh tantangan. Sifat magnetik ini menarik banyak perhatian, baik secara fisik maupun metafisik. Jika Jabal Khawf adalah sumber energi yang menopang struktur bumi, maka Indonesia adalah stasiun transformator utamanya. Hal ini menjelaskan mengapa Nusantara sering menjadi pusat perhatian spiritual dunia sejak zaman purbakala hingga sekarang. Dalam kitab Mantikut Thoir, karya Fariduddin Attar, Jabal Khawf adalah tujuan akhir dari perjalanan ribuan burung yang mencari Simurgh atau Tuhan. Mendaki Jabal Khawf adalah simbol dari pendakian jiwa manusia menuju kesempurnaan. Di Indonesia, budaya mendaki gunung bukan hanya hobi fisik, tetapi seringkali memiliki muatan spiritual. Orang-orang mendaki untuk mencari ketenangan, jawaban hidup, atau sekadar merasa dekat dengan Tuhan. Kaitan antara Indonesia dengan Jabal Khawf bukan hanya soal geografi, tetapi soal mentalitas. Kita tinggal di negeri yang dikelilingi oleh simbol-simbol pendakian ruhani. Setiap gunung di Nusantara adalah replika kecil dari Jabal Khawf yang mengajak kita untuk selalu melihat ke atas, untuk selalu ingat bahwa ada derajat kehidupan yang lebih tinggi yang harus kita capai melalui ibadah dan penyucian hati. Ada sebuah teori berani yang menyebutkan bahwa pada masa banjir besar Nabi Nuh, seluruh bumi tenggelam kecuali puncak-puncak tertinggi Jabal Khawf. Kepulauan Indonesia, yang merupakan deretan puncak gunung berapi tinggi, disinyalir adalah bagian dari Jabal Khawf yang tetap muncul di permukaan air saat itu. Hal ini menjelaskan mengapa tanah kita begitu istimewa dan memiliki keragaman hayati yang tak tertandingi.
karena kita berasal dari tanah asal yang diberkahi. Jika teori ini benar, maka setiap gunung di Indonesia adalah potongan kecil dari Zamrud Jabal Khawf yang telah berubah rupa menjadi batuan fisik selama jutaan tahun. Kita sebenarnya tidak sedang tinggal di kepulauan biasa, melainkan di atas mahkota gunung terbesar di alam semesta. Kesadaran ini seharusnya membuat kita lebih mencintai dan menjaga tanah air ini dengan penuh tanggung jawab spiritual. Pada akhirnya, perdebatan apakah Jabal Khawf ada di Indonesia atau tidak bukanlah untuk mencari kemenangan teori. Sains modern dengan teori tektonik plat dan geologi vulkanik sebenarnya sedang menjelaskan mekanisme fisik dari apa yang dijelaskan Islam secara spiritual. Jabal Khawf adalah nama untuk sistem pendukung kehidupan planet ini yang luar biasa rumit. Allah memberikan kita gunung-gunung di Indonesia sebagai laboratorium hidup agar kita senantiasa berpikir. Keberadaan gunung berapi di sekitar kita adalah pengingat harian bahwa di bawah kaki kita ada kekuatan dahsyat yang bisa menghancurkan, namun di atas kita ada rahmat Allah yang menahan kekuatan itu melalui perantara Jabal Khawf. Marilah kita jadikan misteri gunung ini sebagai sarana untuk semakin mempertebal keimanan bahwa tidak ada 1 inci pun di bumi ini yang luput dari pengaturan dan penjagaan Allah SWT. Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT. Perjalanan kita menembus misteri Jabal Khawf membawa kita pada satu kesimpulan yang sangat mendalam, bahwa setiap fenomena alam di dunia ini memiliki ruh dan rahasia di baliknya. Jabal Khawf dengan segala kemegahan zamrud hijaunya dan akar-akarnya yang mencengkeram bumi adalah simbol betapa kecilnya pengetahuan manusia di hadapan arsitektur ciptaan Allah. Kita mungkin tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di puncak fisiknya tanpa izinnya. Namun kita bisa merasakan kehadirannya melalui setiap hembusan angin di puncak gunung, melalui setiap getaran tanah yang mengingatkan kita akan kuasanya, dan melalui warna biru langit yang setiap hari memayungi kita. Indonesia, negeri yang kita cintai ini, dengan ratusan gunungnya yang gagah berani, adalah tanda nyata bahwa kita hidup di wilayah yang sangat diperhatikan oleh langit. Kita adalah penjaga pasak-pasak bumi, dan itu adalah tanggung jawab besar bagi kita semua untuk selalu menjaga kesucian tanah ini. Mungkin bagi sebagian orang, Jabal Khawf hanyalah sebuah legenda dari kitab-kitab tua. Namun bagi kita yang beriman, ia adalah bagian dari pemahaman bahwa alam gaib itu nyata dan memiliki pengaruh langsung terhadap dunia fisik kita. Gunung-gunung di Indonesia adalah saudara muda dari Jabal Khawf yang bertugas menjaga keamanan kita. Maka janganlah kita menjadi manusia yang sombong, yang merasa bisa menaklukkan alam hanya dengan teknologi. Sebaliknya, jadilah manusia yang bersahaja, yang setiap kali menatap gunung, lisan kita tak henti mengucap, Subhanallah, Maha Suci Allah, yang telah menciptakan pasak-pasak ini, agar kami tidak terombang-ambing. Mari kita jaga gunung-gunung kita dari kerusakan, karena merusak gunung sama saja dengan mencoba mencabut paku yang menjaga rumah kita sendiri. Semoga dengan mengetahui rahasia Jabal Khawf ini, rasa syukur kita semakin bertambah dan kita semakin tunduk dalam sujud kepada Sang Pencipta alam semesta. Ya Allah, Tuhan yang menciptakan gunung sebagai pasak, lindungilah negeri kami tercinta ini dari segala mara bahaya. Jadikanlah setiap gunung di tanah air kami sebagai sumber keberkahan, sumber air, dan sumber keselamatan bagi kami semua. Ya Allah, janganlah Engkau goyangkan tanah kami melebihi kekuatan kami untuk menahannya, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu mengingat akan kebesaran-Mu setiap kali melihat ciptaan-Mu yang agung. Terangilah wajah kami dengan cahaya iman, sebagaimana Engkau menerangi langit dengan cahaya Jabal Khawf-Mu. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banget kepada sahabat beriman yang sudah menyimak pembahasan yang cukup panjang dan mendalam ini. Semoga setiap menit yang sahabat luangkan menjadi pahala ilmu yang bermanfaat.
Jika sahabat menyukai konten bertema misteri alam dalam sudut pandang Islam seperti ini, silahkan tekan tombol like dan jangan lupa untuk share video ini ke semua grup keluarga atau teman-teman kalian. Mari kita sebarkan keindahan hikmah Islam ini agar semakin banyak yang sadar akan kebesarannya. Bagi sahabat yang punya pengalaman mistis atau pendapat tentang gunung-gunung di Indonesia yang berkaitan dengan Jabal Kaf, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita berbagi cerita dan pengetahuan secara santun. Dan untuk kalian yang ingin terus mendapatkan update cerita-cerita menakjubkan lainnya, pastikan sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Tetaplah beriman, tetaplah bertauhid, dan selalu ingat bahwa di atas gunung yang tinggi masih ada Allah yang Maha Tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.